Judulnya Eretz Ibrahim. Sebut apalah Eretz Abraham. Yang pasti bahasa Ibraninya apa tuh Ibrahim atau Abraham. Ya nggak tahu ya. Tapi itu kan semacam plesetan dari Eretz Yisrael, negeri atau bumi Israel ya, tanah Israel, tanah perjanjian disebutnya. Itu kalau dirunut dari awal kan janji Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Genesis 15 ayat 18 sampai 21. Kalau nggak salah ya, tapi kalau salah nanti dikoreksi di footnote ya, di bagian keterangan. Di situ disebutkan, dijanjikan oleh Allah bahwa keturunan Nabi Ibrahim akan diberi tanah dari Sungai Nil sampai Sungai Tigris, dan di situ disebutkan terang-terangan keturunan Ibrahim. Selain Ibrahim kan banyak, bukan hanya dari Siti Sarah, tapi ada juga Siti Hajar dan Siti Keturah. Itu yang kalau mau konsekuen ya Eretz Israel itu ya Eretz Ibrahim lah. Judulnya supaya sesuai dengan kitab suci Bible, itu harus Eretz Ibrahim. Nah, kenapa jadi Eretz Israel? Nah, ini makanya kalau preacher itu jangan didengar kemudian ditelan bulat-bulat ininya apa. Yang mereka katakan itu kan input. Ya diverifikasi lah. Soalnya kalau main iya, engge, ya hasilnya yang aturannya Eretz Ibrahim jadi Eretz Yisrael. Ya, ujung-ujungnya kan jadi konflik itu. Karena dari awal asumsinya udah salah. Paradigmanya salah, hasilnya nggak benar. Main rampas aja itu, menganggap itu hak mereka. Padahal hak semua keturunan Ibrahim. Yang asli loh, jangan sampai bayi ketukar ikutan dibilang keturunan Ibrahim. Ini bahaya punya nih kalau ada bayi ketukar atau ditukar. Itu nggak termasuk. Keturunan Ibrahim ya keturunan Ibrahim. Dan itu harus yang, ya bukan yang jenis zolim. Wah, udah pasti oke di sana itu kalau keturunan Ibrahim ngumpul di sana. Eretz Ibrahim itu lebih bikin damai itu karena sesuai dengan kitab pertama, kedua, ya dampaknya itu nggak akan ada mengklaim sebagai milik sendiri, kemudian penduduk asli diusir, rumahnya dirampas. Waduh, itu Masya Allah itu. Dan Eretz Ibrahim ini, jadi kalau Ibrahim itu kan menjanjikan tanah perjanjian karena Israel itu selalu Bani Israel kan mengalami sejarah yang ditindas, diperbudak gitu. Makanya mereka merindukan tanah perjanjian di mana mereka merasa aman. Dan ya ini konon ya, keturunan dari Siti Sarah tetap di sono kan. Terus mempunyai anak yang bernama Nabi Ishak, kemudian anaknya lagi Nabi Yakub, tetap di sono itu di Timur Tengah, sampai diperbudak, ditindas gitu kan oleh orang Mesir. Nah, yang lain kemana?
Jadi Nabi Ibrahim kan menyerahkan hartanya seluruhnya kepada anak-anak dari jalur Sarah ya. Terus menyuruh anak-anak lainnya selain dari keturunan Sarah, yaitu keturunan Keturah ke timur. Tapi ngomong-ngomong di situ disebut dari istri atau sahaya Nabi Ibrahim itu jamak, jadi bukan hanya Keturah dong, keturunan Siti Hajar juga dong. Jadi disuruh ke timur itu. Nah, kalau ke timur tuh konotasinya di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Jadi ketika mereka tetap di Timur Tengah ya, keturunan Sarah ya, keturunan Ishak Yakub itu ditindas di sana. Sementara keturunan dari Siti Hajar dan Siti Keturah itu mengalami enjoy gitu ya, enjoy di negeri timur, di negeri surgawi ini gitu kan. Dia tanpa organisasi, tanpa orkestrasi, tanpa manajemen untuk ngumpul, mereka yang ngumpul secara alami di Kepulauan Nusantara ini. Sehingga kalau ada Eretz Israel itu karena yang mengumandangkan adalah keturunan Sarah. Jadi dari Nabi Ishak sampai Nabi Yakub terus itu dikumandangkan tuh, tenang aja nanti kita akan dapat tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan gitu ya. Dalam keadaan terjajah itu mereka memimpikan itu, dan itulah akhirnya yang dinamakan Eretz Ibrahim secara alamiah dianggap Eretz Israel. Padahal kan dari awal itu disebut keturunan Ibrahim akan diberi tanah perjanjian dari Sungai Nil sampai Sungai Tigris. Nah, kalau udah bicara soal keturunan Ibrahim, itu harusnya kan isinya persaudaraan, itu nggak ada itu saling zolim. Dan memang kalau dilihat kenyataan di masyarakat umum itu nggak ada masalah itu antara Yahudi, Nasrani, Islam, itu kan bisa akur di sono juga di Timur Tengah itu. Secara kultur mereka dekat, bisa baik gitu ya. Kecuali kalau ada yang perampasan, penzoliman, itu pengecualian. Tapi secara kultural orang Yahudi itu baik dengan kita karena mereka berhutang budi. Kita melindungi mereka dari kalau dikejar-kejar, cari pelindungannya ke orang Islam. Jadi rabai-rabai Yahudi itu nggak pernah itu melecehkan Islam, dunia Islam, Arab, segala macam. Enggak, karena mereka punya sejarah yang indah dengan orang Islam. Nah, kenapa jadi ada konflik ya? Karena kitab suci udah diputar balik. Eretz Ibrahim diganti Eretz Israel. Belum lagi segi keturunan itu ya harus dibuktikan dulu dong kalau mereka keturunan Ibrahim, Ishak, Yakub gitu kan. Pokoknya itu Yahudi asli sendiri yang ortodoks itu katakanlah ya. Itu bilang kan, itu dilarang itu bikin negara atau bikin menunjukkan kita ini Yahudi, menepuk dada terus membuat brand secara mencolok di dunia. Nggak boleh. Itu bagi Yahudi ortodoks yang disiplin dengan kitab sucinya ya. Nah, kalau ternyata di negeri timur juga ada tanda-tanda ya keyahudian atau keisraelan, itu kan setelah periode diaspora itu 10 suku itu karena dikejar-kejar tidak menampakkan identitasnya. Nah, tapi kalau kebudayaannya nggak bisa dibohongi gitu kan.
Mereka pergi ke negeri di luar Timur Tengah ke segala penjuru. Itu kebiasaan-kebiasaannya tidak bisa dihilangkan. Yaitu apa? Makan jeroan, pakai peci. Itu budaya Israel masa lalu, itu ancient Israel gitu kan. Terus apa lagi? Kalau Asher itu dinubuatkan oleh Nabi Yakub, makanannya mewah atau kaya, beragam gitu ya. Dan dia akan memberi hidangan yang mewah, yang pantas untuk disuguhkan kepada seorang raja. Ya itu clear, itu Indonesia itu. Makanannya minta ampun banyak, yang ya setiap kota ada aja yang beda. Dan rasanya, pokoknya orang asing kalau kemari udah surganya makanan itu. Kita mah biasa aja ya makan enak, udah biasa makan enak. Itu jadi Indonesia ini menyimpan berbagai darah, di samping dari Siti Hajar, Siti Keturah secara organik ya, juga akhirnya dari Bani Israel yang mengalami diaspora, menyelamatkan diri ke berbagai penjuru dunia. Nah salah satunya ke Indonesia ya, at least Asher ya, ada yang bilang juga Menasa ya, sangat mungkin itu, karena emang dari awal tradisi Ibrahim menyuruh anak-anaknya pergi ke timur itu kan dikupingin sama anak keturunan Sarah. Oh, ke timur ya, ini bapak kita memberi petunjuk bagus punya nih. Ya emang bagus, ke negeri terindah di dunia masa nggak bagus? Ya bagus banget ya, banyak orang asing yang iri pengen tinggal di sini, cinta Indonesia gitu kan. Wajar lah kalau diaspora Bani Israel itu kemari, pikirannya harus kemari, walaupun bukan berarti semuanya kemari, bisa aja kan ya ada yang doyannya ke barat ya, mungkin lebih adem kali gitu. Dan lain-lainnya ke selatan, ke utara, tapi timur ini spesial gitu kan. Jadi gimana kalau sejarah kita disembunyikan? Tapi kan kitab suci tidak menyembunyikan sejarah, nggak bisa disembunyikan itu. Naskah-naskah kita boleh digondol ke Eropa, ke Belanda, tapi tetap aja ada trait-trait kebenaran yang masih memberi petunjuk begitu kan. Ya disebutkan juga itu di Quran Al-A'raf ya. Itu mereka yang tertindas ya. Mereka yang tertindas akan diberi oleh Tuhan kejayaan. Jadi mereka mewarisi, jadi pewaris. Mereka akan memimpin dan mewarisi. Itu setelah ditindas dan lulus loh. Lulus itu apa? Ya disebut itu diistilahkan berkat kesabarannya. Nah, jadi istilah Israel Yahudi itu jangan sampai terkontaminasi, karena di situ juga simbol dari nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan. Jadi jangan serta-merta kalau dengar istilah Israel atau Yahudi langsung miring pikiran kita ya. Karena itu di samping cerita tentang penindasan, tentang perampasan tanah, itu juga cerita tentang nabi-nabi. Jadi jangan sampai terkontaminasi ya, sekali lagi ya. Nah, bagaimana dengan yang Bani Israel yang disebutkan berkat kesabarannya mereka akan diberi apa? Ya, jatah kepemimpinan lah, atau pengendali dunia begitu kan. Ya, kalau kita lihat ya, tanpa kita mereken
data sejarah atau gimana, secara fakta aja gitu. Dan ini bukan rasis ya, kalau orang Indonesia ini kenapa presidennya selalu berdarah Jawa. Bahkan Mahfud yang orang Madura pernah bilang, oh saya sih belum ada potongan gitu kata dia ya untuk jadi presiden. Ya emang kalau kepemimpinan itu emang harus Jawa. Dan bagusnya orang Jawa itu nggak suka tepuk dada. Jadi orang luar, katakanlah orang Sumatera bilang ya harus Jawa, mereka sabar gitu kan. Nah, ini kan kalau jadi yang dipilih yang mempunyai keutamaan tidak sombong, dan golongan-golongan lain itu mendukung karena memang punya keutamaan, yaitu sabar sebagaimana disebut dalam Quran. Mereka ditindas terus sabar. Itu yang akan diangkat oleh Tuhan, dipilih gitu untuk memberi kepemimpinan kepada dunia gitu kan. Soekarno itu gimana tuh di hadapan pemimpin negara superpower lebih berkarisma gitu kan. Ya karena keisraelannya itu, yakin enggak tanpa kita meneliti itu secara kasat mata, secara common sense, ini pasti ada darah Israel. Ya kalau disebut ada keturunan dari Jogja, ya itu dari Wali Songo ya, jalur ke Nabi Muhammad deh. Ya begitu. Tapi kalau disebut kepemimpinan itu harus berdarah Yahudi, itu alamiah, bukannya dipaksakan gitu. Ya, terutama karena sifat sabar ya, itu yang paling dianggap penting gitu untuk seorang pemimpin ya. Bukannya merasa lebih hebat ya, karena orang Jawa juga harus banyak belajar kepada yang suku-suku lain ya, untuk lebih tegas, jangan disimpan aja apa-apa disimpan. Sekali-sekali agak nyablak gitu sekali-sekali ya, jangan. Ya itu kita juga saling belajar gitu, ada porsi masing-masing gitu kan. Begitupun juga dengan kelompok Habib itu mereka dihormati oleh penduduk kita itu. Dan yakinlah bahwa jalur Habib itu, jalur Imam Ali, jalur Nabi Muhammad itu juga ada analisa ya mengarah ke darah Israel juga, ada juga darah Israel gitu kan. Dan mereka itu ditindas dan tidak dianggap, sumbangsinya tidak dianggap. Berapa banyak perkataan Imam Ali yang dicatut, artinya udah menjadi bahasa internasional, pengetahuan internasional gitu kan. Tapi nggak disebut ini yang berbicara Imam Ali loh gitu. Jadi mereka ya mirip-mirip orang Jawa itu. Jadi sumbangan adat cuma kagak digembar-gemborin, kagak diberitain gitu ya. Itu Habib, kelompok keturunan Nabi Muhammad, itu cirinya begitu. Imam Ja'far itu lebih mentereng, lebih berkarisma daripada imam-imam mazhab lainnya. Tapi kenapa yang disebut justru imam mazhab, sementara gurunya disembunyikan? Ya kembali ke Quraisy ya, Kristus ya, itu jalurnya ya jalur Bani Israel lah, tapi kan Bani Israel yang belum terkontaminasi, yang masih berada pada jalur nabi-nabi Bani Israel, itu istimewa itu mereka itu.
Try this at home.